Apa kabarnya nih semua? Luar biasa. Siapa yang udah tunggu-tunggu nih? Kita mau ibadah hari ini. Aku Aku Kak. juga suka cita Kakak Fani kalau hari ini kita mau ibadah lagi. Iya Ibadah dong Kakak anak. Sarah. Semangat banget Kakak nih hari ini. Pasti dong. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah ini dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa dengan baik. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk lawatan dan pimpinanmu di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menuntun, Engkau boleh melindungi dan menjagai, sehingga kami ada Tuhan pada saat ini masih boleh dalam keadaan sehat, kuat, masih Engkau berikan nafas kehidupan, semuanya oleh karena kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sekarang pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah anak kami pada hari ini. Tuhan kiranya yang mengurapi kepada kami, Tuhan kiranya yang menjamah kepada kami, agar apa ya Tuhan yang boleh kami lakukan di hari ini, itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Ibadah yang boleh kami ikuti ya Bapa, biarlah kiranya itu menjadi sukacita, menjadi kegirangan di dalam hati kami. Bahkan ya Bapa, kalau Engkau juga boleh berkenan, biarlah kiranya ibadah ini boleh menjadi kesaksian, kepujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada penghabisannya. Biarlah kiranya sukacita surgawi itu boleh kami rasakan di mana kami boleh berada, bahkan dimanapun Tuhan kami boleh mengikuti ibadah anak ini. Terima kasih Bapa di surga kepada orang tua kami, mama atau papa kami yang boleh membimbing, yang boleh menemani kepada ibadah kami. Kiranya juga Tuhan yang boleh mengurapi kepada kedua orang tua kami. Biar apa ya Tuhan yang boleh Engkau sediakan bagi kami di hari ini, itu juga boleh keluarga kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyambut ibadah anak ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, adik-adik, tahu gak sih Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa Kakak Sarah. Kenapa luar biasa Kak Fani? Karena Tuhan Yesus itu menciptakan seisi bumi ini. Isinya apa aja sih? Ada tumbuhan, Ada ada apa lagi? Ada binatang-binatang, Binatang, bahkan manusia. manusia kita sama ini Tuhan yang Ciptakan. ciptakan. Bukan hanya diciptakan tapi Kakak Sarah, Tapi tapi diapain? Dipelihara. Tuhan yang pelihara. Kita mau memuji nama Tuhan, kita angkat lagu pujian Burung Pipit yang Kecil. pujiannya dibilang terlebih diriku
dikasihi Tuhan. Tuhan. Berarti nih adik-adik, Tuhan Yesus itu punya kasihnya besar banget. Besar banget Kakak Sarah. Besar banget. Jadi dari dulu, dari kita kecil nih sampai kita udah besar, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kita mau angkat lagu pujian. Gajah badannya besar. Jangan lupa tariannya ya adik-adik. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Masalahku jadi kecil. Haleluya. Haleluya. Salah kita apapun jadi kecil bagi Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Menari untuk Tuhan? Mau dong. Belum capek dong ya Kakak Sarah, adik-adik Belum. di rumah. Kita sambung pujian kita dengan lagu King Kong badannya besar. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Amin. Kuasanya lebih besar dari apapun. Betul Kakak Sarah. Kakak adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagian yang terbaik di dalam ibadah ini, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, biar setiap firman yang kakaknya sampaikan itu boleh kita terima dengan baik. Kita mau angkat lagu pujian, Di Hati Inilah Rumahmu. Ku serahkan
kiranya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh memimpin ibadah kami pada siang hari ini dari awal sampai pada pertengahannya. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh menari untuk Tuhan. Berkenan kiranya Engkau boleh menerima setiap pujian kami, gerak dan tari kami ya Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu saja. Bahkan ya Tuhan, di dalam setiap puji-pujian kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, yang begitu mengasihi kepada kami setiap anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya setiap penyertaan-Mu selalu melimpah di dalam segenap kehidupan kami. Bahkan kasih-Mu yang begitu besar boleh tercurah dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bangga memiliki Allah, memiliki Bapa seperti Engkau. Kini ya Tuhan, tiba saatnya kami ingin duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkenan kiranya ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh memberikan kepada kami setiap anak-anak-Mu hati yang baik, hati yang mau terbuka untuk menerima firman Tuhan. Bahkan ya Tuhan, biarlah kami juga Kau boleh berikan telinga yang baik, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar, itu boleh kami terima, kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami lakukan dalam segenap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan anak-anak terang, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kakak Lani sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkenan kiranya Engkau yang boleh mengurapi seluruh kehidupannya, dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya, Engkau yang boleh mengurapi. Bahkan Engkau boleh ya Tuhan Yesus Kristus sembunyikan Kakak Lani di belakang kayu salib-Mu, sehingga ya Tuhan bukan dengan keberadaannya lagi yang nampak, tapi biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada dalam segenap kehidupannya, itulah yang berkuasa, itulah yang boleh berfirman kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Gimana hari ini? Semuanya masih bersuka cita? Haleluya. Nah, kalau tadi kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita duduk yang manis, kita dengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita ambil di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-1 sampai yang ke-19. Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Setelah semua yang terjadi, Allah mencobai bapa Abraham. Lalu Allah berfirman, "Abraham." "Ya Tuhan," sahut bapa Abraham. Lalu berfirmanlah Allah, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Lalu keesokan harinya adik-adik, pagi-pagi bangunlah bapa Abraham. Ia mempersiapkan segala keperluan yang akan dibawanya. Pertama ia memasang pelana di keledainya, lalu membelah kayu untuk korban bakaran. Setelah semua persiapan yang akan dibawa selesai, berangkatlah bapa Abraham beserta kedua pelayannya dan Ishak anaknya, pergi ke tempat yang sudah dikatakan Allah. Mereka pun berjalan selama beberapa hari. Nah, setelah itu sampailah mereka di hari yang ketiga. Akhirnya bapa Abraham pun melihat tempat yang dikatakan Allah dari jauh. Berkatalah bapa Abraham kepada kedua pelayannya, "Tinggallah kamu di sini,
dengan keledai ini, aku dan anakku akan pergi ke sana untuk sembahyang. Dan sesudah itu kami akan kembali lagi kepadamu." Lalu Bapa Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedangkan pada saat itu Bapa Abraham membawa api dan pisau di tangannya. Setelah itu berjalanlah mereka bersama-sama. Melihat semua apa yang dibawa, Ishak pun menjadi heran adik-adik. Lalu bertanyalah Ishak kepada ayahnya, "Bapa, ya anakku," jawab Bapa Abraham, "di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Bapa Abraham pun menjawab, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran nanti, anakku." Lalu berjalanlah mereka berdua ke gunung yang sudah dikatakan Allah. Akhirnya adik-adik, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Lalu Bapa Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Bapa Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." "Ya Tuhan," saut Bapa Abraham. Lalu berfirmanlah Allah, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Setelah itu menolehlah Bapa Abraham, dan ia melihat ada seekor anak domba jantan di belakangnya. Tanduknya sedang tersangkut dalam semak belukar. Bapa Abraham pun mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit untuk kedua kalinya. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena itu, keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Setelah selesai semuanya, kembalilah Bapa Abraham kepada kedua pelayannya, dan mereka pun bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan mereka pun tinggal di sana. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca bercerita tentang apa sih? Firman Tuhan yang tadi kita baca itu bercerita tentang bagaimana kepercayaan Abraham diuji. Nah, Bapak Abraham itu seorang yang sangat taat kepada Tuhan Yesus. Semua perintah Tuhan Yesus dilakukan oleh Bapak Abraham. Seperti firman yang tadi kita dengar. Bapak Abraham diperintahkan Allah untuk mengorbankan satu-satunya anaknya. Satu-satu anaknya yang sangat dikasihinya. Tetapi Bapak Abraham walaupun keadaannya sangat sedih harus mengorbankan anaknya, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan Yesus. Bapak Abraham lebih taat kepada
Tuhan Yesus. Nah, sama seperti Bapak Abraham adik-adik, kalau misalkan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat kepada firman Tuhan. Misalkan saja nih ya, contohnya pada saat kita lagi ibadah, seperti sekarang ini, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka telinga kita buka hati kita, supaya apa? Supaya firman yang kita dengar itu boleh tertanam di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus melakukannya dengan setia, taat kepada Tuhan Yesus. Nah, ayo adik-adik semuanya, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus mau agar setiap firman Tuhan yang kita dengar boleh tersimpan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan setia dan taat. Bukan hanya taat kepada firman Tuhan, tetapi kita pun mau setia melakukannya di dalam kehidupan kita dengan segenap hati kita, dengan penuh sukacita. Anda haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk ayat hafalannya, untuk adik-adik yang masih kecil, yang dari belum bersekolah sampai kelas 2 SD, ayat hafalannya di dalam Kisah Para Rasul yang kelima, ayat ke-29b. Kisah Para Rasul 5 ayat ke-29b dimulai dari kata kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Nah, untuk adik-adik yang besar dari kelas 3 sampai kelas 6, kita buka di dalam Amsal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amin. Nah, sekarang adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Sebelumnya kita angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh berlindung
kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu lah ya Tuhan yang mengajarkan kepada kami, agar kami boleh senantiasa taat kepadamu ya Tuhan. Ajar-ajarilah kepada kami setiap anak-anak-Mu, agar kami boleh taat kepada firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan ya Tuhan kami menjadi lengah, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kepada kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh diubahkan semakin hari, semakin setia, semakin hari, semakin taat hanya kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh senantiasa tinggal di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan, agar kami boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini kami membawakan ya Tuhan, untuk kehidupan kami setiap anak-anak-Mu selama 1 minggu lamanya. Mohon kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang boleh menolong Tuhan kepada kami setiap anak-anak-Mu. Di saat kami bersekolah, di saat kami bermain, di saat kami tinggal di dalam rumah kami masing-masing, mohon kiranya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu senantiasa boleh ada di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Sehingga ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, yang kami katakan, biarlah semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terlebih dikala kami bersekolah ya Tuhan, kalau pada saat ini kami masih bersekolah di dalam online, mohon kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberikan kepintaran kepada kami, sehingga di dalam setiap pelajaran yang kami terima, kami boleh menerimanya dengan baik. Dan kami percaya ya Tuhan, bersama-Mu ya Bapa, kami akan mendapatkan hasil yang terbaik yang datangnya daripada-Mu. Demikian juga di dalam segala permainan kami di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang boleh Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh membawa terang dimanapun kami berada. Baik di rumah kami masing-masing, kepada kedua orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, kepada tetangga kami. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga membawakan untuk ibadah anak yang akan diadakan di minggu yang akan datang. Mohon Tuhan Yesus, Engkau boleh tetap hadir dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Sehingga ya Tuhan, walaupun kami melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami. Sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Dan kami boleh mendapatkan kemenangan, dan kami boleh mendapatkan kegirangan melalui setiap firman yang kami dengar. Kakak-kakak kami yang akan melayani di minggu yang akan datang, mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga segala pelayanan yang kakak-kakak kami lakukan, biarlah semuanya datang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa, setiap seru doa permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan, yang kami alaskan, di dalam satu nama yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyapa Bapa dengan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Ada sukacita? Puji
Puji Tuhan, haleluya, yes. Jangan lupa ikut ibadah di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.